Sebelumnya perkenalkan nama saya Sukarnia dari Bahasa Bisnis dengan NPM 02241 kelas 3 Baik, kali ini kita masuk ke materinya. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan apa itu keuangan syariah. Gampangnya gini, keuangan syariah itu kayak sistem keuangan yang kita ikuti aturan Islam. Jadi tidak boleh ada riba, bunga, tidak boleh nipu-nipu, garam, dan tidak boleh itu yang disebut maisir. Intinya semua harus adil dan jelas. Dalam prinsip dasarnya, nggak boleh ada riba. Riba itu kayak kalian pinjam uang, terus harus balikin lebih banyak dari yang kamu pinjam. Nah, di dalam Islam ini gak boleh, karena dianggap bikin yang si pinjam makin susah. Gak boleh ada yang gak jelas, semua transaksi harus jelas. Misalnya, kalau beli barang, harganya harus jelas. Barangnya apa juga harus jelas, biar gak ada yang merasa ketipu. Gak boleh judi, judi itu kan untung-untungan, dan dalam Islam gak boleh, karena bikin orang ketagihan dan rugi. Untung bagi rugi ditanggung bareng, jadi harus ada usaha, untungnya dibagi sesuai perjanjian. Ruginya juga ditanggung bareng. Duitnya buat yang halal aja. Dana atau modalnya cuma boleh dipakai buat bisnis yang halal, gak boleh buat yang haram, kayak jual minuman atau narkoba. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbankan syariah. Jadi mana bank syariah itu bank yang jalannya ikuti aturan syariah. Jadi produk dan layanan juga harus sesuai sama hukum Islam. Contoh produknya mudarabah, kamu punya ide bisnis. Bank kasih modal, kamu yang jalanin, untungnya dibagi sesuai perjanjian. Kalau rugi, bank yang tanggung. Kemudian ada musyarakah, jadi mana kamu sama bank patungan modal buat bisnis, untung rugi dibagi sesuai modal masing-masing. Kemudian ada mudarabah, kamu mau beli barang, bank beliin dulu, terus dijual kamu dengan harga yang lebih tinggi. Selisih harganya itu keuntungan bank, tapi harus disepakati dari awal. Kemudian ada ijarah, kamu sewa barang dari bank, misalnya kamu sewa modal dari bank tiap bulan, bayar sewa. Kemudian ada card, di mana bank kasih pinjaman, kasih bunga buat yang butuh banget, misalnya buat hadiah obat. Baik, masuk ke penjelasan perbedaan bank syariah dan bank konvensional secara singkat dan jelas. Jadi mana bank syariah itu di dalam prinsip berdasarkan Islam tanpa riba, bunga. Terus dalam keuntungan dia bagi hasil sewa jual beli. Kemudian pengawasannya itu diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS dalam tujuan keuntungan dan kesejahteraan pihak. Sedangkan bank konvensional prinsip berdasarkan sistem bunga, dia keuntungan bunganya itu pengawasan regulator perbankan. Tujuannya keuntungan maksimal, tidak ada pengawasan. Kemudian masuk ke praktek keuangan syariah, itu berfokus pada instrumen dan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip syariah seperti mudarabah, musyarakah, murababah, dan ijarah. Praktek perbankan syariah meliputi penghimpunan dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah serta layanan jasa yang mendukung transaksi yang halal. Baik, masuk ke penjelasan tentang peran teknologi dalam keuangan syariah dan contoh suksesnya. Dengan bahasa lain, kenapa teknologi penting banget di keuangan syariah? Yaitu pertama, bikin gampang diakses. Dulu kalau mau pakai produk keuangan syariah ribet, sekarang tinggal buka HP, semua ada informasi tentang bank syariah, asuransi syariah, investasi syariah, semuanya gampang dicari. Kemudian fintech syariah, yang dimana makin banyak semua keuangan syariah, fintech syariah tumbuh pesat. Mereka memberikan nawaran solusi keuangan yang sesuai prinsip Islam dengan cara yang lebih modern. Bayar-bayar jadi mudah, sekarang ada aplikasi
namun potensi besar untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan serta menarik investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Sekian dari saya.